Bank Dunia telah mengusulkan inisiatif global untuk mendorong transisi energi dari penggunaan batu bara. Para pemimpin G7 yang baru bertemu di Jerman juga mengusulkan kemitraan pendanaan baru dengan Indonesia, India, Vietnam, dan Senegal untuk beralih dari batu bara. Masalahnya, perang Rusia-Ukraina telah menyebabkan lonjakan harga energi. Perang memperumit rencana transisi energi menuju ekonomi bersih karbon. Sementara dalam jangka pendek, kenaikan harga energi telah mengakibatkan peningkatan produksi bahan bakar fosil serta aktivasi pembangkit-pembangkit listrik tak ramah lingkungan yang dulunya sudah dinonaktifkan. Bagi negara-negara berkembang, kepentingannya adalah mendorong transisi yang adil, yang juga memerhatikan laju pembangunan ekonomi. Negara-negara ini butuh akses ke energi yang andal dan murah, walau tak ramah lingkungan, untuk meningkatkan pembangunan ekonomi dan membawa lebih dari 3 miliar orang keluar dari kemiskinan. Mereka terus meningkatkan penggunaan listrik secara signifikan untuk menggerakkan ekonomi. Sebagai presidensi G20, Indonesia dapat menginisiasi usulan kemitraan transisi energi antara negara maju dan negara berkembang pada KTT G20 di Bali, November 2022, sebagai solusi keberlanjutan transisi energi di tengah krisis sekarang ini. Indonesia tengah mengembangkan kawasan industri hijau terbesar di dunia, di Kalimantan Utara, yang mempunyai potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan. Indonesia juga memiliki visi untuk membangun pasar karbon dan akan menjadi pemilik stok karbon terbesar di dunia. Konsekuensi global dampak perang Rusia-Ukraina telah menyasar pada triple global crisis, meliputi krisis energi, krisis pangan, dan krisis keuangan. Sanksi ekonomi dan embargo energi kepada Rusia oleh Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa berimplikasi bagi seluruh dunia. Sanksi telah memperketat pasar sehingga membuat harga semua bahan bakar fosil melambung tinggi. Tren inflasi global dan pelambatan pemulihan pasca COVID, bahkan juga resesi. Rusia adalah pemasok bahan bakar fosil yang signifikan di pasar global, termasuk minyak, gas alam, dan batu bara. Eropa sangat bergantung pada pasokan energi Rusia. Sebelum perang Rusia-Ukraina, Uni Eropa mengimpor lebih 40% dari total konsumsi gasnya, 27% minyak, dan 46% batu bara dari Rusia pada tahun 2021. Salah satu tantangan yang dihadapi para pemimpin Uni Eropa adalah memutus ketergantungan pada energi Rusia, terutama gas alam yang menjadi sumber utama energi di Eropa setelah mereka mulai mengurangi proporsi batu bara untuk mencapai netralitas karbon pada tahun 2050 dan mengurangi emisi sekitar 55% pada tahun 2030. Meski program REPowerEU yang dikeluarkan Komisi Eropa membatasi impor gas Rusia sekitar 2/3 pada akhir 2022. Namun strategi ini sangat bergantung pada peningkatan impor gas alam dari luar negeri. Contoh krisis energi paling akut di Uni Eropa dialami oleh Jerman, yang selama ini dikenal sebagai kampiun transisi energi. Jerman bergantung pada Rusia untuk sekitar setengah dari gas alam dan batu bara, serta lebih dari sepertiga minyaknya. Tantangan langsung Jerman adalah
mengurangi ketergantungan pada gas alam untuk pembangkit listrik yang semakin diperumit dengan keluarnya negara itu dari tenaga nuklir yang dijadwalkan tahun ini ada 3 stasiun nuklirnya akan ditutup. Kendati kembali memanfaatkan batu bara, Jerman tetap menjaga ambisinya dalam transisi energi. Jerman tetap berkomitmen menutup seluruh pembangkit batu bara mereka pada tahun 2030 sebagai bagian dari mitigasi perubahan iklim. Sejak era kebijakan Kanselir Angela Merkel, gas alam cair yang diimpor dari Rusia sejatinya adalah jembatan transisi energi Jerman dari pemanfaatan energi nuklir dan batu bara menuju energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan. Dengan langkah yang hampir sama, jalan pahit kembali ke batu bara dan aktivasi pembangkit tenaga batu bara juga ditempuh Belanda, Austria, dan Italia. Belanda telah mengumumkan bakal mencabut semua pembatasan penggunaan bahan bakar fosil untuk sumber energi pembangkit listriknya. Mereka telah kembali menggunakan sumber energi fosil, terutama batu bara, untuk memitigasi kemungkinan defisit energinya. Dalam konteks perubahan iklim global, beralih ke energi bersih adalah solusi terbaik bagi keberlanjutan bumi. Berhentinya pasokan minyak dan gas Rusia, dunia mengalami defisit energi. Untuk itu perlu dicari jalan untuk mengatasi defisit energi dan solusi yang mengedepankan kepentingan dekarbonisasi jangka panjang guna memitigasi risiko krisis iklim. Peralihan sementara ke batu bara memang kurang ideal dari perspektif iklim. Namun, para pemimpin Uni Eropa tetap komitmen pada target dekarbonisasi 100%. Harapannya, ini bersifat jangka pendek. Sembari mencari pasokan gas tambahan dan seiring waktu menggantikan penggunaan gas melalui efisiensi dan peralihan teknologi. Dengan demikian, menambah investasi bahan bakar fosil bukanlah solusi. Krisis energi saat ini justru bisa dijadikan momentum mempercepat transformasi energi, termasuk transfer teknologi dan pendanaan ke negara-negara berkembang. Tindakan untuk mengurangi konsumsi batu bara sebagai bahan bakar fosil yang paling banyak mengandung karbon dengan menurunkan emisi dari fasilitas yang ada dan menghentikan pembangunan pembangkit baru. Biaya penurunan emisi dari fasilitas yang ada ini sangat bergantung pada teknologi yang mahal melalui penangkapan dan penyimpanan karbon atau pembakaran bersama dengan bahan bakar emisi yang lebih rendah. Sementara untuk mengganti pembangkit batu bara dengan energi terbarukan juga membutuhkan investasi besar. Peran negara maju dan pendanaan internasional sangat penting untuk mengatasi hal ini. Sebaliknya, negara-negara berkembang dapat mewujudkannya dengan memperbaiki lingkungan domestiknya untuk investasi asing dan investasi energi bersih. Kemudian, memanfaatkan kesiapan investor untuk mendukung proyek energi terbarukan. Nah, dengan demikian, meningkatkan peran sektor swasta serta lembaga keuangan internasional dan pembangunan akan sangat membantu. Transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan merupakan tanggung jawab besar dan sekaligus memberikan peluang besar. Potensi di sektor energi terbarukan harus diikuti dengan skenario dan peta jalan yang jelas, termasuk pendanaan dan investasi. Indonesia memiliki potensi energi baru terbarukan sebesar 418 gigawatt, baik yang bersumber dari air, panas bumi, angin, maupun matahari. Indonesia memiliki kekayaan sumber daya mineral logam
yang dibutuhkan untuk mendorong transisi menuju ekonomi hijau yang berkelanjutan.